Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari, Prodi D3 Sanitasi dengan dosen pengampu Imam Santosasi, TM Tinggi, ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Kapita Selekta. Deskripsi kegiatan rumah sakit. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan medis maupun penunjang medis bagi masyarakat. Aktivitas di rumah sakit meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, tindakan operasi, laboratorium, farmasi, laundry, gizi, hingga pengelolaan limbah. Seluruh kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Tujuan pengelolaan lingkungan rumah sakit. Pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap aman, bersih, dan sehat. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya pencemaran akibat aktivitas medis maupun non-medis, melindungi kesehatan seluruh penghuni rumah sakit, serta memastikan rumah sakit mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Dengan pengelolaan yang baik, rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan tanpa merusak kualitas lingkungan. Pengelolaan dan pemantauan kualitas udara. Sumber pencemaran udara di lingkungan rumah sakit umumnya berasal dari kendaraan operasional, genset, dan peralatan mesin lainnya. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas udara antara lain melakukan perawatan mesin secara berkala, pemeriksaan emisi, serta menjaga kebersihan area sekitar rumah sakit. Pemantauan bertujuan memastikan bahwa kualitas udara masih berada dalam batas aman sesuai standar kesehatan lingkungan. Pengelolaan dan pemantauan air limbah. Air limbah rumah sakit dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti perawatan pasien, laboratorium, dapur, dan pencucian. Pengelolaan air limbah dilakukan melalui instalasi pengolahan air limbah IPAL sebelum dibuang ke saluran umum. Pemantauan dilakukan dengan cara mengawasi proses pengolahan setiap hari serta melakukan pengujian kualitas air limbah secara berkala di laboratorium agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Pengelolaan limbah padat medis dan non-medis. Limbah padat rumah sakit dibedakan menjadi limbah medis dan limbah non-medis. Limbah medis seperti jarum suntik, perban, dan bahan infeksius harus dikelola secara khusus karena berbahaya. Sementara limbah non-medis berupa sampah domestik seperti plastik dan sisa makanan. Pengelolaan dilakukan dengan pemilahan sesuai jenis, penggunaan tempat sampah berlabel, serta pengangkutan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Upaya ini penting untuk mencegah penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Pengelolaan air bersih. Air bersih menjadi kebutuhan utama di rumah sakit untuk kegiatan medis maupun kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, kualitas dan kuantitas air harus selalu dipantau. Pemeriksaan meliputi aspek fisik, kimia, dan bakteriologi agar air yang digunakan aman dan layak. Ketersediaan air juga dijaga agar pelayanan rumah sakit tidak terganggu. Pengendalian vektor penyakit lingkungan rumah sakit harus bebas dari hewan dan serangga pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, dan tikus. Upaya pengendalian dilakukan melalui inspeksi rutin, menjaga kebersihan saluran air, pengasapan bila diperlukan, serta kerjasama dengan jasa pengendalian hama. Lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyebaran penyakit. Pengelolaan lingkungan dan kebisingan. Selain kebersihan, kenyamanan lingkungan rumah sakit juga diperhatikan melalui penataan taman, penghijauan area terbuka, serta pengendalian kebisingan dari mesin atau kendaraan. Penggunaan peredam suara pada genset dan pengaturan jam operasional alat berat menjadi salah satu cara mengurangi gangguan suara. Lingkungan yang asri dan tenang dapat meningkatkan kenyamanan pasien dan pengunjung. Hasil analisis pemantauan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala, kondisi lingkungan rumah sakit Makassar secara umum berada dalam kategori baik, kualitas udara masih dalam batas aman. Air limbah telah diolah dengan baik melalui IPAL. Pengelolaan limbah padat berjalan sesuai prosedur. Air bersih memenuhi standar kesehatan, serta pengendalian vektor penyakit cukup efektif. Tingkat kebisingan juga masih berada dalam ambang batas yang diperbolehkan, sehingga lingkungan rumah sakit tetap nyaman. Lingkungan
Lingkungan, rekomendasi dan saran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan. Rumah sakit disarankan memperkuat pengawasan limbah, terutama saat terjadi peningkatan jumlah pasien. Meningkatkan program pengurangan sampah dan daur ulang, memberikan pelatihan rutin kepada petugas mengenai sanitasi lingkungan, serta menambah area penghijauan. Pemantauan lingkungan juga perlu dilakukan secara konsisten agar kualitas lingkungan tetap terjaga dalam jangka panjang. Terima kasih.